Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Buzi di materi IPA. Kali ini kita akan membahas sistem pencernaan pada hewan. Hewan yang akan kita bahas serangga, cacing tanah, ikan, amfibi, dan reptil. Yuk kita simak bersama. 1. Serangga. Makanan masuk ke dalam rongga mulut lalu melewati kerongkongan yang berfungsi sebagai penerus dan pendorong makanan ke tembolok. Tembolok akan menyimpan makanan sebelum masuk ke empedaal. Apabila tembolok tidak terisi makanan, tembolok terisi oleh udara. Di dalam empedaal dan lambung terjadi penyerapan dan pencernaan makanan secara enzimatis. Di dalam usus, sisa makanan yang tidak terserap selanjutnya akan dikeluarkan. Otot-otot pada saluran ini menyebabkan sisa makanan dapat bergerak ke belakang dan keluar melalui anus. Cacing tanah. Organ pernapasan pada cacing tanah terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok, empedaal, usus, dan anus. Makanan dan butiran tanah masuk ke mulut menuju faring. Makanan dari faring melalui kerongkongan akan dibasahi lendir kemudian masuk ke tembolok sebagai penyimpanan sementara. Makanan dari tembolok masuk empedaal dan terjadi pencernaan secara mekanik. Selanjutnya masuk ke usus untuk diserap sari-sari makanannya. Kemudian sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Ikan. Makanan pertama kali masuk ke dalam rongga mulut. Setelah melewati rongga mulut, makanan bergerak melewati pangkal tenggorokan dan kerongkongan menuju lambung. Selanjutnya, makanan bergerak menuju usus dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Sisa makanan kemudian dikeluarkan melalui anus. Kelenjar pencernaan ikut berperan memproduksi enzim yang membantu proses pencernaan makanan, yaitu hati dan empedu. Berdasarkan jenis makanannya, ikan dibedakan menjadi 2, ikan herbivora yang memakan tumbuhan dan ikan karnivora yaitu ikan yang memakan ikan-ikan kecil. Amfibi. Hewan amfibi memiliki 6 organ pencernaan yang berperan saat mencerna makanan yaitu mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Katak mempunyai lidah yang sangat panjang dan lengket. Ujung lidah katak dapat menggulung yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Lalu, mangsa dimasukkan ke dalam mulut yang ditopang oleh rahang atas dan rahang bawah. Katak mempunyai kerongkongan esofagus, yaitu saluran pendek. Esofagus membantu makanan masuk ke lambung. Dinding lambung pada katak meremas-remas makanan sampai hancur dengan bantuan enzim yang dihasilkan lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Makanan yang dimakan oleh katak dilanjutkan ke usus. Usus dibagi menjadi 2. Pertama, usus halus. Pada usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Kedua, usus besar. Di sini terjadi penyerapan air dari makanan dan pembusukan makanan. Usus besar berakhir di rektum dan berlanjut ke kloaka yang merupakan muara saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan urin. Salah satu contoh hewan reptil ialah buaya. Sistem pencernaan pada buaya sebagai berikut. Rongga mulut pada buaya dapat terbuka lebar yang berfungsi untuk mengunyah dan mempertahankan mangsanya. Pada rongga mulut buaya terdapat gigi dan lidah. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dan lambung pada buaya. Di kerongkongan makanan hanya numpang lewat dan tidak terjadi proses pencernaan. Lambung pada reptil berguna untuk menampung makanan dan terletak di belakang kerongkongan. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dengan bantuan otot lambung dan pencernaan kimiawi. Di dalam usus terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Pencernaan yang dihasilkan oleh hati dan pankreas. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Usus mempunyai saluran yang bermuara pada kloaka. Kloaka berguna untuk mengeluarkan sisa sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh. Burung atau aves, makanan masuk ke dalam mulut lalu menuju ke kerongkongan. Burung memiliki kantong otot di kerongkongan yang disebut tembolok.
Fungsi tembolok adalah untuk tempat penyimpanan makanan sementara. Tembolok pada burung juga bekerja menghaluskan makanan sebelum masuk ke dalam sistem pencernaan berikutnya, yaitu lambung. Di dalam lambung akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Fungsi utama lambung ialah untuk menyimpan makanan sekaligus mencerna makanan. Di dalam ampela terjadi proses pelumatan pakan yang dibantu dengan grit berupa kerikil atau batu kecil, pecahan kaca, remukan kerang, dan lain-lain. Grit ini membantu ampela dalam melumatan pakan menjadi partikel-partikel kecil agar lebih mudah dicerna. Proses penyerapan makanan terjadi di usus halus. Di dalam usus besar masih terdapat makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak terserap oleh usus halus. Sebagian besar air akan diserap di dalam usus besar, selanjutnya akan bermuara di rektum dan akan dibuang melalui kloaka. Mamalia, hewan pemamah biak atau ruminansia adalah sekumpulan hewan herbivora yang mempunyai dua sisi pencernaan, yaitu mengunyah makanan di dalam mulut tetapi masih kasar dan kemudian ditelan lalu mengeluarkan makanan yang kembali ke dalam mulut untuk dikunyah, kemudian barulah proses pencernaan normal terjadi. Contoh hewan pemamah biak adalah sapi. Urutan sistem pencernaan hewan pemamah biak yaitu makanan dikunyah dengan gigi seri dibantu oleh lidah dan dicampur dengan air liur dalam mulut, kemudian ditelan masuk ke dalam lambung melalui esofagus. Kerongkongan atau esofagus berukuran pendek dan elastis sehingga mampu menyesuaikan besar kecilnya makanan. Makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung ruminansia mempunyai 4 bagian sebagai berikut. 1. Rumen berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang ditelan. Setelah rumen cukup terisi makanan, sapi beristirahat. Di dalam rumen, makanan bercampur dengan bakteri yang menghasilkan enzim selulase yang berfungsi untuk menguraikan selulosa. 2. Di dalam retikulum, makanan diaduk-aduk kemudian dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang ada, hingga akhirnya menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar. Sambil beristirahat, gumpalan makanan tersebut didorong kembali ke mulut untuk dikunyah lebih sempurna atau dimamah kedua kali. Setelah itu, gumpalan makanan ditelan lagi masuk ke omasum melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum, makanan akan dihaluskan dengan bantuan enzim dan terjadi penyerapan air. Kemudian gumpalan makanan diteruskan ke abomasum. Di dalam abomasum, makanan dicernakan lagi dengan bantuan enzim dan asam klorida. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya karena di sini terjadi pencernaan sebenarnya secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Kemudian makanan yang telah halus dari ruang abomasum didorong masuk ke usus halus. Di usus halus, sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sisa makanan keluar melalui anus. Cukup sekian materi IPA kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.